Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Provinsi MSC Indonesia edisi Minggu 15 Oktober 2023. Beberapa tahun lalu, tatkala menjalani liburan di Bali, saya diajak seorang teman Romo senior menghadiri resepsi perkawinan umat kenalannya. Saya bilang kepadanya, saya enggak bawa baju pesta. Tetapi dia menjawab, enggak usah takut, sebentar kita bisa mampir membelikan baju batik sehingga kamu pun bisa ikut dalam pesta. Singkat cerita, saya pun akhirnya menghadiri resepsi perkawinan itu. Hanya saja dengan rasa yang tidak menentu, bahkan tidak enak. Anda tahu kenapa? Karena hanya saya satu-satunya yang berpakaian batik, sementara tamu undangan lainnya datang dengan dress code yang jelas, yakni berpakaian warna putih. Ini sungguh pengalaman yang kurang mengenakan. Namun itulah jadinya bila Anda datang ke pesta tanpa berpakaian sesuai yang dimintakan. Yang dirasakan bukanlah kebahagiaan, tapi malah sebaliknya. Para sahabat terkasih, dalam bacaan pertama hari ini, Yesaya menulis bahwa di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menyiapkan perjamuan dengan masakan yang mewah dan lezat. Simbol kegembiraan, simbol kenikmatan dan keselamatan yang disediakan Tuhan bagi umatnya. Perjamuan itu terbuka untuk siapapun tanpa terkecuali. Dengan kata lain, semua orang diundang untuk ikut serta dalam perjamuan itu. Karena Tuhan menginginkan sukacita, kegembiraan, dan keselamatan bagi seluruh umatnya. Sayangnya, tidak semua orang menanggapi undangan tersebut dengan penuh antusiasme. Dengan gaya alegoris, Yesus dalam Injil hari ini mengisahkan bahwa meskipun Tuhan telah berulang kali mengundang, tapi berulang kali pula banyak orang menolak undangan tersebut dan malah memilih sibuk dengan urusannya sendiri. Ada juga yang memang menanggapi undangan itu, tetapi tidak dengan berpakaian pesta. Karena itu, bukan sukacita yang mereka alami, tetapi derita. Karena mereka kemudian, seperti dikisahkan dalam Injil, dikeluarkan oleh tuan pesta dari perjamuan nikah tersebut. Siapa yang dimaksudkan Yesus dengan mereka yang menolak undangan Tuhan tersebut? Pertama-tama, mereka itu, kata para penafsir kitab suci, adalah orang Israel, dan terutama para imam kepala, para pemimpin agama Yahudi, dan orang-orang Farisi pada zaman Yesus. Karena meskipun sudah mendengarkan pewartaan para nabi, bahkan mendengar pewartaan Yesus dan menyaksikan karya yang diperbuat Yesus, tetapi mereka tidak mau bertobat dan percaya kepadanya. Selain ditujukan kepada orang Israel, para pemimpin agama Yahudi, para imam, dan orang Farisi, sabda itu sesungguhnya juga ditujukan kepada kita, yang meskipun sudah berulang kali mendengarkan sabda Tuhan, mengalami dan merasakan kasih dan kebaikan Tuhan, tetapi sering menolak untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Tidak usah heran, bukan kebahagiaan dan keselamatan yang kita peroleh, melainkan ketidakbahagiaan, kecemasan, ketakutan yang kita alami. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau demikian adanya, lantas apa yang harus kita lakukan? Sikap apa yang harus kita ambil? Menurut hemat saya, yang harus kita lakukan ada dua hal. Pertama,
kita perlu bertobat dan membarui diri. Karena hanya dengan menyesali dosa dan kesalahan kita memberi ruang bagi Tuhan untuk bekerja di dalam diri kita, menguasai dan mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Kedua, kita perlu berdoa memohon agar Tuhan menerangi hati dan pikiran kita, sebagaimana dikatakan dalam bait pengantar Injil hari ini, sehingga kita itu bisa mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilan kita. Apa panggilan kita? Apa panggilan Anda dan saya? Panggilan kita sebagai murid Yesus adalah bersekutu dengannya, bersekutu dengan Allah di dalam kehidupan kita. Mengapa kita perlu bersekutu dengan Allah dan bukan dengan yang lain? Karena Allah lah gembala kita. Dialah Tuhan kita. Pada Dia, seperti ditulis Rasul Paulus dalam bacaan kedua dan pemazmur dalam Mazmur tanggapan, pada Dia ada kelimpahan. Pada Tuhan ada perlindungan. Pada Dia ada kekayaan dan kemuliaan yang kita perlukan dalam hidup kita. Pada Tuhan ada jawaban dan kekuatan yang kita butuhkan untuk menjalani hidup kita. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para sahabat yang terkasih, mari kita buka hati kita untuk menerima undangan pertobatan dari Tuhan dan panggilan untuk bersekutu dengan Dia, agar kita pun kelak diperkenankan sebagai orang-orang yang berbahagia, agar pada saatnya kita juga boleh menikmati keselamatan yang Tuhan selalu tawarkan untuk kita. Selamat berhari Minggu para sahabat. Damai, sukacita, dan kemurahan Tuhan melimpah selalu atas Anda, atas keluarga Anda, dan usaha Anda. Tuhan memberkati.